Mungkin kita awalin dulu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini izin memperkenalkan diri. Nama saya Raka Ditama. Saya dari Prodi Pendidikan Musik Universitas Lampung. Di prodinya di Prodi Pendidikan Musik. Nah, ini untuk memenuhi mata kuliah jurnalis musik. Jadi saya bersama salah satu narasumber, yaitu Mas Elgar ya. Oke. Jadi yang pertama mungkin saya persilahkan untuk Mas Elgar memperkenalkan diri, mungkin tempat tinggal, terus pengalaman bermain violin di mana, terus ya mungkin beberapa pengalaman lah, cerita dulu gitu. Pengalaman singkat aja ya, Ya, nanti tidak kepanjangan nanti ya. oke, siap. Oke, nama lengkapku tuh Elgar Putra Andrea. Elgar tau nggak Elgar? Pemain biola harusnya tahu. Aku nggak paham, Mas. Elgar itu tuh Heeh. komposer dari Inggris artinya. Oh, Dia seorang komposer dari Inggris. oke. Nanti dicari tahu Elgar siapa. Itu ayahku ngasih nama aku Elgar itu karena dia malam sebelum aku lahir tuh dia konser mainkan karyanya Elgar itu sampai terharu. Jadinya dia kasih nama itu ke aku. Oh, ya, benar. Oke, itu aku lahir 15 November 93 di Bantul. Sekarang tinggalnya di Jogja. Oke. Tinggalnya di Jogja. Terus pengalaman musik ya dari belajar musik dulu tuh dari bapak saya tuh kebetulan pemain biola juga. Bapak saya pemain biola dari kecil banget, tapi dulu pertama belajar musik tuh bukan biola. Terus tapi piano dulu. Jadi umur 4 atau berapa tahun ya itu main piano. Terus umur 7 baru megang biola. Karena dulu tuh biola kecil susah banget dapatnya. Jadi biola sekarang kan ada ukuran setengah tuh, yang cuma segini tuh. Oh ya, kan ada beda-beda ukurannya dia. Ya, dulu susah banget dapat biola setengah itu. Makanya pertama megang itu langsung 3/4. Seperempat dulunya, seperempat itu susah banget. 3/4. Umur 7 tahun itu tuh 3/4 masih kepanjangan, jadi masih lurus gini kan biola. Ya, Susah. 3/4 juga masih termasuk besar gimana ya. Gede ya, badanku dulu nggak segede sekarang. Jadi lumayan ini. Umur 7 tahun itu main biola. Terus akhirnya dilesin sama Pak Kiki Quintanada. Itu tuh guru biola tuh. Sekarang di UNJ kalau nggak salah, ngajar di UNJ. Tinggalnya di Jakarta. Soalnya dulu sempat tinggal di Jakarta juga kecilanku. Terus habis itu singkat cerita akhirnya masuk sekolah menengah musik tahun 2009. Jadi di situ sekolah formal pertamaku main biola. Terus itu sama guruku namanya Pak Ganif. Pak Ganif tahu nggak ya? Nggak tahu ya. Fajar Ganif namanya. Fajar Ganif guru biola. Terus lulus SMM langsung isi di seni musik performance. Seni musik tuh dulu nggak ada jurusan yang kayak sekarang. Jadi seni musik kayak pendidikan musik itu tuh masuknya seni musik semua kalau diisi. Jadi pendidikan musik, komposisi, performance itu sebagai minat utamanya. Jadi semester 5 kita baru dicemplungin di jurusannya itu. Sebagai minatnya aja. Fokus study. Kalau zaman sekarang ini punya fokus study. Terus saya masuk performance di pertunjukan musik. Habis itu dosennya ganti-ganti diisi. Sempat 2 kali ganti. Jadi pertama ada Bu Ayu Tresna Yunita, yang kedua itu Dani Cherry, sekarang masih ada diisi.
yang performance itu masih sebagai dosen performance Dani Cherry, terus terakhir Pak Pipin Garibaldi. Pak Pipin Garibaldi ini dosen terakhir di ISI saya. Udah pensiun kemarin, baru aja pensiun. Terus habis itu lanjut sempat gap year dulu 2 tahun apa ya? Lebih deh, lebih 3 tahun kayaknya gap year. Habis itu baru masuk program masternya S2. S2 itu di UGM, bukan performance lagi tapi pengkajian seni pertunjukan. Jadi pendidikannya latar belakangnya itu formalnya. Terus sekarang terakhir ini aktif di band Guyon Waton sama orkestra di Keraton Jogja Royal Yogyakarta Royal Orchestra. Aktifnya di dua itu sekarang. Tapi ya masih menerima job-job yang lain sebagai musisi freelance. Kalau ada job ya tetap tak terima. Jadi sebelum Guyon Waton tuh aku kerja di freelance orkestra, jadi sebagai pemain biola orkestra. Jadi banyak di Jakarta, jadi kayak grup-grup kayak Twilight Orchestra, punya EDMS, terus Jakarta Concert Orchestra, musik klasik lah, banyaknya musik klasik. Terus pandemi itu tuh aku stop, karena nggak ada kerjaan sama sekali kan. Akhirnya 2020 tuh aku stop main orkestra, karena nggak ada konser orkestra sama sekali. Terus kebetulan pemainnya Guyon Waton itu tuh teman dekatku dari zaman ngejob orkestra dulu, pemain biolanya. Dan dia seniorku juga. Jadi awalnya itu teman dekatku. Betul, Mas Boris Sirait. Itu seniorku di ISI Jogja. Sebenarnya dari SMM juga Mas Boris tuh. Tapi angkatannya terlalu jauh. Tapi di ISI-nya sempat ketemu karena beliau cukup lama kuliahnya. Terus akhirnya sering kita bikin sebelum Guyon Waton, kan Guyon Waton juga off itu. Kita bikin project string quartet. Jadi kalau di kampus tuh dulu ada grup-grup ensemble gitu, grup-grup kecil untuk pemain-pemain biola string quartet. Nah, aku bikin lah grup string quartet itu sama Mas Boris. Kebetulan nyambung kan, kita deket memang. Terus singkat cerita, akhirnya Mas Boris memutuskan untuk mengurangi pentas karena di rumahnya, di bapaknya itu sering sakit di rumah. Jadi untuk informasi aja, bapaknya Mas Boris itu pendeta. Jadi dia sering merawat bapaknya itu di rumah karena sakit. Jadi Mas Boris sering merawat, akhirnya dia memutuskan untuk mengurangi job pentasnya. Lalu dia nunjuk aku, nawarin aku, Elter mau nggak bantuin Guyon Waton, gantiin aku beberapa detik karena jadwalnya 2021 tuh udah mulai masuk-masuk gitu. Jadi 1 bulan tuh mungkin ada 8, ada berapa titik gitu. Mas Boris nggak bisa semua. Akhirnya lah dia minta bantuanku untuk masuk pertama kali itu additional Guyon Waton selain Mas Boris itu aku 2021 Agustus kalau nggak salah ya. Seingatku itu 2021 Agustus. Terus habis itu ya udah mulai. Terus ternyata mungkin firasatnya Mas Boris sudah kuat ya. Ternyata tahun 2022 apa 23 ya? Lupa, aku agak lupa. Pokoknya setelah nggak lama setelah aku dimasukkan itu tuh papanya Mas Boris meninggal. Papanya Mas Boris meninggal dan apa namanya? Ada tradisi yang meneruskan jabatan sebagai pendeta tuh keluarganya. Jadi Mas Boris otomatis diangkat jadi pendeta. Nah itu wes bener-bener susah untuk ngambil job pentas lagi. Kan kalau grup-grup band kan tanggapannya di hari Sabtu Minggu ya. Jadi hari Sabtu Minggu udah pasti nggak bisa Mas Borisnya. Akhirnya dikasihlah aku.
masuklah aku sebagai pengganti utamanya Mas Boris. Terus ya udah itu berjalan terus akhirnya Mas Boris pengen nyoba gimana kalau apa namanya nambah pemain biola. Siapa tahu Elgar nggak bisa, aku nggak bisa, kita butuh pemain biola lain. Karena kan dia tahu kalau aku sibuk di orkestra juga kan. Jadi kalau pandemi ini udah selesai, takutnya aku ikut orkestra lagi. Jadi dia menyiapkan pemain pengganti lagi. Nah itu masuklah Mas Bimo, terus sempat Mas Bagus Retorika namanya, sama Mbak Tias. Akhirnya seleksi-seleksi alam yang bertahan cuma Mas Bimo sama aku. Itu singkat ceritanya. Ya ya betul betul betul. Tebakannya nyaris betul. Tapi ini jadi Guyon Waton ini sepenangkapku ya karena ini kan apa ya namanya aku kan ikut di grup itu jadi aku hanya additional aja ya jadi bukan yang pengonsep garis besarnya seperti apa gitu ya tapi secara aransemen aku tetap ikut kalau pentas itu aransemennya kan berbeda dengan recording ya itu aku ikut terus ya kita ngobrol aja kenapa kok nggak explore alat musik lainnya kayak gitu jadi memang berangkatnya Guyon Waton kan musik akustik ya kalau Mas Raka ngikutin Guyon Waton tahun pertama 2000 berapa ya 17 apa 18 apa 15 ya lupa aku itu mereka ya akustik benar-benar akustik jadi ya kentrong gitar akustik mungkin bassnya elektrik ya nggak ada piano gitar sama kajon kalau nggak salah kajon kendang kendang tuh apa ya malah ya sama drumnya juga akustik biasa lah nah mereka tuh pengen mempertahankan itu sebenarnya niat mereka tuh musiknya tuh supaya orang-orang bisa apa ya nggak kesulitan nyari alat untuk mainkan musik yang kayak Guyon Waton mainkan gitu. Sebenarnya niatnya itu niat utamanya tuh itu. Jadi misal grup-grup di kampung itu tuh gitar elektrik kan mahal ya. Gitar akustik kan genjrengan gampang, cenderung kalau orang-orang keroncongan pasti gampang nyarinya gitu. Jadi alat-alat musik yang gampang dicari di masyarakat lah. Mereka pengen apa ya musiknya itu tuh tetap gampang dicari apa ditirukan sama masyarakat gitu yang aku tangkap ya ini ya nggak tahu kalau aslinya seperti apa ya kalau apa namanya eh, yang maksudnya mereka aslinya seperti apa gimana ya tapi yang aku tangkap seperti itu dari merekanya terus memang Guyon Waton tuh pernah pakai gitar elektrik sempet beberapa bulan itu tuh pakai gitar elektrik itu tuh vokalisnya Bagul Bagul nyebutnya kita manggilnya Bagul itu tuh merasa kalau jadi beda banget jadi bukan Guyon Waton jadinya gitu jadi akhirnya diputuskan bahwa tidak ada elektrik gitar nah tapi di sisi lain ya itu jadi apa ya ciri khas musikal Guyon Waton ya memang ya di sisi lain kita kesulitan kalau ngaransemen pentas sebenarnya makanya sekarang sudah mulai pakai efek-efek gitar akustik yang ada. Jadi kayak chorus buat gitar akustik tetap dimasukkan, terus tremolo tetap ada dimasukkan, tapi tetap gitarnya sound akustik semua, nggak ada gitar elektrik. Jadi soundnya sound akustik semua. Makanya sebenarnya biolanya itu tuh soundnya kalau eh, didengar ya, itu tuh biola elektrik yang soundnya akustik. Nyarinya yang itu. Jadi kita ngejar suara benar-benar akustik kayu lah, suara kayu. Walaupun kita pakai biola elektrik, tapi suaranya itu gimana sekayu mungkin gitu. Kalau di ini ngomongin pentas ya, karena sudah nggak di ranah recording kalau aku. Kalau pentas itu sebenarnya 50-50 sebagai pemain. Cuma biola sih yang boleh 50-50. Ya, cuma biola yang boleh ngimprove di luar pattern, di luar bagan musiknya.
Jadi kalau yang lainnya itu nggak boleh keluar. Jadi kayak gitar, bass, kontrol, drum ini nggak boleh keluar dari pattern yang kita aransemen di dalam satu pertunjukan gitu ya. Tapi sebelumnya ada pra-produksi dulu ya. Jadi kalau sebelum pentas tuh kita ada latihan dulu, konsep aransemen dulu. Nah itu yang kita jadikan patternnya. Nanti kan ada habis kita selesai aransemen di studio latihannya, baru kita bikin sequencernya, baru kita pentaskan. Nah, waktu pentas ini yang bisa ngimprove atau bisa berkembang development gitu cuma biola. Tapi tetap nggak boleh keluar dari pattern-pattern sama chord-nya. Jadi chord-nya sudah nggak bisa dirubah lagi sama biola. Tapi pattern-patternnya boleh dirubah atau dikembangkan. Contoh ya, misal lagu Sanes tuh sekarang udah beda banget ya. Sekarang jadi overture sekarang, Sanes itu. Jadi Boyan Waton tuh punya timeline setahun 2 kali rubah aransemen. Jadi overture-nya itu tuh ini kayaknya baru aku yang ngomong keluar nih. Tapi ini bukan rahasia, ini kan kita pentaskan terus kan. Tapi mungkin banyak yang nggak sadar kalau Boyan Waton setiap 6 bulan atau 7 bulan, 8 bulan ya itu tuh ganti aransemen terus overture-nya. Maksimal banget setahun banget itu overture-nya pasti ganti. Jadi Sanes itu tuh sekarang sudah berubah banget. Jadi dari recordingnya itu tuh sudah berubah banget. Ada yang dibikin popnya beda, pop modern. Terus dangdutnya sudah dibikin beda lagi, endingnya beda lagi. Kalau Sanes tuh apa ya? Intronya tuh biasa sih kali ya tuh. Ting tong 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 da da da. Ya itu udah berubah lagi. Nah itu kalau biola boleh diimprove, boleh di apa namanya, boleh dikembangkan di pentasnya. Kalau di rekamannya kan la sol fa re si mi gitu kan. Masih ya itu boleh ta ta la sol fa re si gitu boleh apa gimana gitu boleh. Bebas aja. Ya, tapi bisa juga kadang Mas Boris sebenarnya kalau kita sebagai edisional 2 ya kan aku sama Mas Bimo ini edisional keduanya Mas Boris. Nah itu kita nggak berani lebih luas dari Mas Boris. Jadi misal Mas Boris yang udah nentuin luasnya seberapa, itu batas maksimal kita buat ngimprove-nya. Jadi tetap ada batasannya. Kalau Mas Boris misal lagu awalnya itu udah di improve lagi sama Mas Boris, kita boleh ngembangin lagi baruan. Tapi ya batasnya itu dari Mas Boris. Terus isian tengah itu semuanya hampir 80% itu improve kalau biola. 80% improve, 20%-nya pattern-nya. Jadi kalau dengar suara biolanya yang re sol la si do itu nanti bakal diimprove semuanya beda. Kalau lihat live-nya tuh 3 orang pasti semuanya beda. Filler tuh semua orang pasti beda, tapi pattern-nya pasti tetap sama. Good question nih. Sebenarnya ini menjadi pedang bermata dua buat orang-orang dangdut, orang-orang musik yang dikecil di dangdut ya. Tak ceritain agak luas ya. Mas Raka sering dengar musik-musik Jepang nggak? Ya, tapi coba semua anime deh, semua film Jepang atau anime Jepang, kamu dengerin chord-nya, itu punya progresi yang sama semua.
hampir semua musik Jepang itu progresinya sama semua. Namanya Royal Progression. Royal Progression tuh ada 4 chord progresi cuma. Jadi 4, 5, 3, 6. Udah itu tok. Chordnya cuma itu tok. Tapi bisa variatif itu musiknya. Bahkan kita nggak sadar kalau itu chordnya sama kadang-kadang. Jadi variatif itu. Nah, sebenarnya tuh ini buat masukan aja ya. Sebenarnya ini mau tak tulis buat artikelku sendiri, tapi silahkan kalau misal Mas Raka mau nulis itu. Sebenarnya kita belum punya nama progresi chordnya itu. Ada American chord yang 1564, ada yang blues chord, ada apa? Dangdut chord belum ada itu yang menciptakan itu. Tapi kita udah punya, cuma kita nggak ada yang nulis. Itu sebenarnya keuntungannya kita. Jadi kayak sebenarnya kita punya pattern yang tanpa disadari dilakukan semua orang di musik dangdut itu. Terus tapi nggak semuanya ya, tapi banyak 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 lagu yang kayak gitu. Itu sebenarnya jadi ciri khas musik dangdut modern sekarang malah menurutku. Yang memakai chord itu. Kalau dibilang kesulitan, jelas kesulitan karena idenya semakin lama sudah terpakai semua. Semua ide sudah terpakai, semua tangga nada sudah terpakai. Kalau nyeleneh juga nggak bagus. Ya. Kita kan sering Guyon Waton kan sering apa ya namanya explore genre kan. Jadi berbagai macam genre itu kita coba mainkan di live-nya. Tapi tetap terbatas aja nih. Kayak apa namanya tanda nada Arab tuh nggak bisa masuk. Tanda nada apa lagi ya? Spanyol maksudnya ya kayak Latin kayak gitulah. Itu tuh susah banget buat dimasukkan. Ketika dimasukkan mungkin kayak jadi maksa gitu loh. Kalau buat selera ya anak ikutan ya. Itu jadi kayak maksa gitu. Mentok banget itu tanda nada blues. Itu aja cuma bisa di biola. Ketika gitar melodi yang isi blues tuh jadi waku dan udah nggak bisa lagi. Dan nggak dangdut lagi. Kalau kalau Caknan tuh mungkin masih bisa karena dia instrumennya kan luas ya, lebih luas ya. Malah Caknan tuh punya ini visi untuk menggabungkan semua musik tradisi di dunia. Kemarin kan udah Cina Wirang itu, terus India, Sigar, dia pengen apa lagi? Dia pengen kayak gitu. Jadi gabungin dangdut itu sama musik dunia itu semuanya bisa didangdutin. Dia pengennya kayak gitu. Kalau penciptaan tuh agak sedikit berbeda dengan band lain Guyon Waton itu. Jadi Guyon Waton tuh punya komposer sendiri. Jadi komposernya itu di luar band. Bukan salah satu membernya Guyon Waton yang sering menciptakan lagu Guyon Waton tuh. Namanya Mas Andri Prianta. Mas Andri Prianta itu basisnya Ngatmo Bilung kalau tahu. Ya. Nah, itu pencipta lagunya Guyon Waton. Mayoriti lagunya Guyon Waton dia yang menciptakan. Sanes tuh dia yang nyiptain. Korban Janji, Kelebus, apalagi Dumes. Nah, itu mm, mm. Tapi itu berlangsung dari Guyon Waton pertama kali. Jadi Mas Andri pun belajar nyiptain lagu juga untuk Guyon Waton. Nggak tahu ya untuk Guyon Waton tok apa enggak ya. Tapi belajar menciptakan salah satu prosesnya bareng gitu. Mas Andri belajar cipta lagu, Guyon Waton belajar main musik ya kayak gitu lah. Prosesnya bareng mereka. Tapi Guyon Waton juga ciptain lagu sendiri sih. Si Arifin, Arifin tuh gitaris ritmenya itu dia juga bikin lagu. Kok iso ya, itu diciptain Mas Andri sama Arifin ya Pak ya. Kalau nggak salah ya. Terus Kelangan itu Ripin tok. Lagu pisah itu tuh Mas Perry saya nyiptain. Mas Perry itu gitar melodinya. Gitu.
Mas Perry, itu lagu Pisah yang nyiptain dia. Terus Ra Ra Romang Orang Romangsani apa ya judulnya? Itu Andreas Gembil, kendangnya Guton. Nah, itu sebenarnya itu aktif aktif pencipta lagu itu yang kendang tuh. Cuma lagunya tuh selalu apa ya? Nggak dipakai Gwen Watson. Kayaknya nggak cocok karakternya sama vokalisnya. Jadi beberapa akhirnya dicoba dimainkan sama vokalisnya nggak cocok karakternya. Tapi banyak dia bikin karya kendangnya itu. Hampir semuanya punya cerita yang masing-masing. Hmm. Oh, pernah, pernah, pernah. Rame banget Lampung. Gila sih. Nah, boleh lah. Semoga pas aku dapat Lampung saya. Kan dibagi-bagi jadwalnya gitu sih. Jadi aransemennya Guton tuh live-nya beda sama recording sih. Jadi biar mungkin anu ya, maksudnya kita pengennya tuh biar yang nonton tuh nggak bosen ya. Nggak kayak dengerin rekaman gitu lah. Nggak kayak dengerin DJ. Jadinya pengen live-nya. Itulah ceritanya. Makanya lumayan menarik nonton live-nya. Aku senang nonton konser sih. Karena walaupun musisi biasanya jarang banget nonton konser sih malah. Tapi aku senang nonton konser. Soalnya kayak pengalaman baru aja di kuping gue. Malah itu yang kita harapkan sih sebenarnya. Banyak band-band baru yang bermunculan itu loh yang kita harapkan. Biar nggak mati industrinya. Kalau semakin banyak band baru itu pasti industrinya muter terus. Belum terjawab ya pertanyaannya ya. Panggung paling berkesan. Ya, hampir semuanya berkesan sih ya soalnya aku. Apa ya? Sebenarnya aku jawab Pesta Pora, tapi bagiku ya itu panggung apa ya? Berkesannya tuh karena penontonnya banyak banget. Di samping itu tuh kan Pesta Pora beberapa panggung ya. Jadi waktu kita main itu panggung yang lain itu tuh ada Dewa kalau nggak salah. Nah, nggak nyangkanya fansnya kita tuh nggak kalah banyak sama fansnya Dewa. Itu nggak nyangka, maksudnya ini band kampung kok penontonnya podo akeh karo Dewa gitu kan. Kita mikir ya, itu sih. Tapi juga maksudnya itu tuh karena memang di Jakarta ya, jadi kayak penonton banyak segitu tuh ya kita nggak kaget gitu. Tapi yang penonton super banyak itu Lampung sama Kalimantan. Kalimantan tuh mana ya? Banjarmasin kalau nggak salah ya. Lupa aku. Tapi pernah juga di Klaten kalau nggak salah itu juga penontonnya banyak banget. Itu yang berkesan karena penontonnya banyak. Terus kalau apa ya? eh, Berkesan karena eh, panggungnya mungkin ya Pesta Pora itu salah satu panggung terbaik sih. Karena kayak apa ridersnya bagus semua. Sound systemnya bagus. Terus mungkin bagiku yang pribadi sih ya. Yang berkesan itu panggung di Jogja Jalan Malioboro Mas. Itu kayak bagiku pribadi ya yang berkesan ya. Manggung di kampung sendiri. Saya kan kalau Jogja jarang additional tambahan yang pasti Mas Boris biasanya. Mas manggung di Jogja ya. Itu tuh kebetulan Mas Boris manggung juga sama Ngatmo kalau nggak salah. Jadi dikasih aku. Tapi waktu itu additionalnya cuma aku apa ya? Masih cuma aku apa ya? Jadi cuma aku padahal waktu itu kakiku baru sakit kekilir. Jadi aku habis jatuh dari panggung. Gobloknya aku jatuh dari panggung. Lututku terkilir. Tapi habis itu ada jadwal di Jogja. Mas Boris nggak bisa, jadi aku tetap harus manggung. Nah itu penontonnya super banyak. Terus kayak manggung pertama kali di kota sendiri dengan band itu jadi kayak pengalaman yang
berkesan banget sih buat dia. Ini analisis menurut pasar apa menurutku secara musikal? Dua-duanya tak jawab lah ya. Oke. Kalau analisis pasar menurutku itu karena liriknya yang relate banget ya sama anak-anak sekarang ya. Itu udah nggak bisa dipungkiri itu kekuatan lirik tuh zaman sekarang hebat banget. Ditambah musiknya yang ringan ya, jadi gampang didengarkan. Bungkusannya tuh ringan loh kalau Glenn Watton tuh. Jadi dengerin tuh nggak berat, nggak kayak yang terkotak dalam suatu genre atau apa ya. Jadi kayak semua nikmat genre, misal dangdut dangdut lawas atau dangdut modern atau dangdut eksperimental gitu ya. Jadi mereka nggak bakal keberatan dengerin Glenn Watton loh menurutku. Yang punya fanatisme dengan genre-genre tertentu. Nah, menurutku musiknya sangat luas, sangat simpel ya. Jadi kayak nggak berat didengerin. Kalau misal berat tuh kayak contoh ya nih, contoh aja kayak misal eh punya Cak Nan yang ada Indianya. Mungkin ada orang yang sensitif, aku nggak suka musik India deh kayaknya. Aku nggak suka musik Cina atau nggak suka musik apa ya. Tapi gue yang Latin nggak, dia sangat netral dan sangat simpel musiknya. Mungkin jadi itu yang bikin orang-orang lebih betah dengerin Gwen Watton ya sebagai penikmat. Kalau analisis musikalku, karena melodinya Gwen Watton itu tuh kalau taktil itu tuh simpel tapi mahal. Melodinya itu tuh simpel tapi mahal. Melodinya nggak murahan menurutku. Semua nada kan dipikirin ya. Kebetulan kita kan lulusan musik ya, lulusan jurusan musik ya. Manajernya kan langsung ke kita ya, produksinya. Itu ada Mas Boris sama Rian Pianus. Itu anak-anak musik lah, lulusan musik sama Bagus Muhammad. Bagus Muhammad bukan lulusan musik sih, tapi dia engineer bagus banget ya, musikal banget orangnya. Dia yang ngarahin musikal dangdutnya, terus melodinya tuh benar-benar dituntun sama Mas Boris di produksinya. Jadi isiannya itu sangat dipikirkan per nada sama Mas Boris sama Aryan. Jadi itu bikin mahal menurutku melodinya. Melodi biolanya juga kan kita tulis partitur ya. Jadi kalau pattern-patternnya kan kita tulis partitur. Mas Boris kadang-kadang ngecek ke kita juga, ke aku sama Mas Bimo. Ini enak enggak ya kayak gini ya, pakai ornamen ini ya, pakai tanggal nada ini enak enggak ya. Terus ini intervalnya chord ini terlalu bosen. Jadi interval melodinya itu vokalnya itu sudah yang mepet-mepet semua. Misal interval cuma perfect 5, yang pendek-pendek lah. Mayor 2, mayor 3, cuma gitu, do re mi do si la sol paling mentok gitu. Terus melodi biolanya kita bikin yang lompat-lompat biar lari beda sama vokalnya. Ya, itu yang menurutku teori-teori kayak gitu tuh yang kita terapkan di lagu-lagunya Glenn Watton. Makanya aku bilang simple tapi mahal kayak gitu. Ya. Kalau nyiptainnya memang by improvisasi ya, kayak nyiptain aja pakai biola gitu. Habis itu sebelum direkod apa sebelum direview gitu kita tulis dulu biasanya, ditulis dulu Mas Boris. Ditulis dulu ya ore-orean biasa lah, tapi masih berbentuk partitur. Terus habis itu baru direkod. Rata-rata gitu deh. Enggak. Hanya violin aja sama chordnya, pattern chordnya. Kayaknya singkop yang ditulis ya, karena kan singkop perlu tuti kan. Jadi main-main bareng gitu loh.